Modul harmonis. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suatu tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif, yaitu membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, dan berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, dan modalitas etika. Penerapan sikap perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. PNS juga harus bersikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus-menerus, mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga di antara personil dan stakeholder, lalu menyesuaikan dan meningkatkan usaha tersebut sehingga menjadi habit atau kebiasaan dan menjadi budaya hidup harmonis di kalangan ASN dan seluruh pemangku kepentingan. Sekian dan terima kasih. Saya akan menceritakan rangkuman dari modul loyal. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai sebuah kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ada 3 panduan perilaku demi mewujudkan core value loyal. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Panduan perilaku ini bisa diwujudkan dengan melaksanakan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panduan perilaku yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Sikap yang bisa dilakukan untuk mewujudkan panduan perilaku yang kedua ini antara lain melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin,
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN, dan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dan panduan perilaku yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Perilaku ketiga ini bisa diwujudkan dengan melaksanakan sikap penjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi, serta melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, selaku dosen, sikap yang harus dilakukan demi mewujudkan core value loyal salah satunya adalah menjaga kerahasiaan soal ujian, baik soal ujian di lingkungan kampus maupun soal seleksi ujian masuk kampus tersebut. Sekian pembahasan loyal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak. Mengapa ASN perlu adaptif? Karena persaingan antar negara, yaitu ada olahraga, teknologi, ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, dan inovasi. Dan negara dituntut untuk selalu berinovasi. Perkembangan teknologi sekarang ada artificial intelligence, ada cyber security, ada social media, digitalization of government service, and big data dan analytics. Adaptif itu sendiri merupakan perilaku terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Implementasi adaptif cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Ciri-ciri individu adaptif: eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, dan lain-lain. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Menurut Learning Organization Petersing, pegawainya harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir. Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan pegawainya harus selalu berpikir sistematik. Contoh implementasi adaptif: penggunaan e-learning kampus. Salah satu berinovasi yaitu dosen dituntut bisa menggunakan e-learning. Dan di Politeknik Sriwijaya terdapat sistem akademik kampus. Seluruh kegiatan untuk penilaian, absensi, dan lain-lain menggunakan sistem akademik kampus SISAK. Baik, untuk berakhlak ini saya akan mengambil kolaboratif, yang mana kolaboratif ini termasuk dari salah satu nilai berakhlak. Berakhlak ini termasuk terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Daya beri kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Baik, berikut adalah contoh dari kolaboratif di kampus, yakninya senantiasa berdiskusi, bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Dan di sini sedang dilaksanakannya rapat penyusunan RPS kampus yang nantinya berguna untuk proses belajar dan mengajar.
Oke, lalu di sini adalah proses tim teaching yang dilaksanakan di jurusan MI, Manajemen Informatika. Nah, ini kita nama-namanya untuk rekan tim teaching kita.